malaikat saja, Pak, makhluk yang tidak terbatas itu bisa terbatas dengan pahala umatnya Rasulullah. Itu makanya aja tema sekke. Kanya sakka, wakka, sekke, rekka. Gitu. Itu kata sekke oke. Hah? Iya, kami tahu pakai kiri galah tembok rako kalau bocakong. Tidak, pokoknya diminta, tidak mau. Tapi memang begitu, Pak. Umatnya Rasul begitu. Jarang itu yang ambil semua paripurna, jarang. Ada yang rajin sholat berjamaah tapi malas bersedekah. Ada yang rajin sedekah tapi malas sholat berjamaah. Ada yang songkoknya rapat, sarungnya panjang, tapi banyak tetangganya yang tidak berku ngomong sama dia. Ada juga yang tidak pernah didapat pakai sarung, pakai celana pendek, tapi bagus ahlaknya. Begitu itu umatnya Nabi. Kayaknya Rasulullah itu akan berikan kita syafaat. Maka bersyukurlah kita umat terakhir, kata Nabi. Engkau adalah umatku yang terakhir, tidak lama dihisap di alam kubur. Umurmu juga tidak panjang-panjang. Pakai ini tawadhu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Saya ceramah sampai jam berapa? Sampai lutut saya sakit ya. Kalau wah jangan Pak. Jangan sampai asar. Jadi ini makanya Sitongena itu Nabi tahu luar biasa. Makanya kita ini kan terbuat dari situ. Kepala ini mim, dada ini ha, pinggul ini mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Salat itu Ahmad, tubuh ini Muhammad. Menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad, itulah hambanya Allah. Yenatu nakada Muhammad mas sempajang, nuru Muhammad sempajang. Orang Bugis katakan itu nampak terekakan. Saya tidak. Yang penting paham. Nah, itu saja. Tidak salah itu. Ya kan dari situ. Makanya orang tua dulu mengatakan begini, iya tuh nabi tak, nabi pamulari hakiki, pacapura di lahirannya. Benar. Karena nabi yang pertama diciptakan Nabi Adam. Tapi ketika Rasulullah ditanya, kapan engkau menjadi rasul, menjadi nabi? Rasulullah mengatakan, sebelum Adam diciptakan. Makanya ketika Nabi Adam itu di surga mau menikahi Hawa, maka sholawat adalah maharnya. Dari situ kesolawatnya Nabi Adam, cari itu. Itulah yang menjadi nikah batin. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cari. Makanya Nabi Adam itu rindu sekali. Muda nilada, melo siruntuk Nabi tak. Karena dia tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah. Di dalam surga dia merindukan wajah Rasulullah. Karena jauh sekali. Tapi Allah kabulkan doanya dengan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama ketika dia melihat wajahnya. Secara fisik dia ketemu Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Makanya ini kenapa Rasulullah itu dipertemukan ketika Nabi Adam meminta dengan membaca doa marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Makanya maka dia Nabi ta nigi pasiruntu iduekan ukundok limanna ketika namaku disebut di dalam azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia cium ke hidungnya dan usapkan ke matanya 3 kali. Sambil membaca doa ini, maka dia tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Tapelaknya belum juga. Kalau tidak hafal itu Bu, pakai yang kedua. Ada doa yang kedua itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pakai itu, baru usapkan ke mata. Itu juga. Kalau masih tidak hafal itu, pakai yang paling gampang. Kalau berwudu, ketika membasuh muka pada basuhan kedua jangan tutup mata, buka, niatkan itu obat untuk mata. Ya kodemu patulai maka dawe mapakka mata Pak Ustaz. Pakai yang berikutnya. Apa? Ketika membaca Al-Quran, ketika dibaca dapat ayat yang membunyi Sami'un Basir, sehingga di situ letakkan kedua ibu jari di atas ayat itu. Kemudian masukkan ke langit-langit, baru baca sholawat, tarik ke sampai ke kuping telinga, baru tindis,
Kalau sudah berdengung, bacalah haula wala quwata illa billah. Orang itu tidak akan buta dan tidak akan tuli hingga dia meninggal. Itu janjinya. Kalau masih belum bisa, pakai yang terakhir. Pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar. Selesai. Itu yang paling gampang. Iya. Kayaknya saya sampaikan, orang yang membaca Al-Quran jangan pakai kacamata. Setelah mata mulai kabur, maka langsung berdoa. Ya Allah, terangkan dan kembalikan penglihatanku karena saya masih ingin membaca Al-Quran. Matanya akan kembali normal itu. Cuma kalau sudah pasang kacamata, maka dia akan kabur selamanya. Itu caranya supaya doa diijabah. Makanya orang tua dulu itu tidak buta matanya, tidak pakai kacamata. Begitu. Ini cuma anak-anak kita kadang baru SD sudah pakai kacamata gara-gara handphone. Ini bahaya juga. Kemudian, apa mukjizat kelahiran Nabi? Saya bahas terlalu jauh. Yang pertama, ketika Rasulullah lahir tadi adalah tali pusarnya sudah tidak ada. Yang kedua adalah terhitan. Jadi Nabi itu sudah dihitan memang. Itu sudah bersih. Sudah disunat pada saat dia lahir. Langsung itu alami. Ada orang seperti itu, ada beberapa itu diberikan keistimewaan. Kemudian yang ketiga, api di benua Paris itu padam. Nah, ini yang dicari ulama. Kenapa padam? Ternyata ada mukjizat yang keempat. Pojok Ka'bah itu ada suara yang keluar terdengar. Hanya orang-orang Arab yang ada di sekitar Ka'bah waktu itu yang dengar. Di pojok pertama, ayat yang terdengar adalah qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Di pojok keempat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Iya na ayat nasat tau panriterio ayat si jejen na nabita. Kalau orang pindah rumah baru disuruh baca di pojok 4 rumahnya. Namona tunua pitawaya tu boleh de tonan riapi. Itu berkah. Makanya orang tua dulu azan. Ulama kita azan. Kenapa azan? Menyembunyikan ayat itu. Karena kalau dia baca orang ambil ilmunya, tapi kalau dia azan orang tidak bertanya. Ini kuncinya. Nah, ini kalau dipanggil acara syukuran pindah rumah, langsung 4 sudut baru ditengah. Kenapa azan 5 kali? Sebenarnya pemilik rumah juga dikasih tahu. Kalau kau tempati rumahmu 5 kali kau azan. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Tapi cuma pindah rumahnya azan, setelah tinggal tidak pernah azan lagi. Ini jadi masalah. Nah, itu ilmunya orang tua dulu begitu. Dan itu diajarkan langsung oleh ulama. Kayak saya tadi mengatakan, di sini kan ada pasar, dekat pasar. Ia tupap yang menahan rezeki itu kan di kitabnya Imam Sarnuji ini. Bahkan ada di kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Yang menahan rezeki itu yang pertama, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sampai maghrib. Sesudah asar membiarkan jendela terbuka sampai maghrib. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Biasakan begitu. Kacamatanya dia gosokkan di bajunya, HP-nya dia gosokkan layarnya di baju, atau dia kasih begini keringatnya. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Makanya kalau penjual-penjual jangan coba-coba lakukan itu. Yang paling banyak ibu-ibu kalau ambil gelas ada debunya, dasternya dia tarik. Itu menolak rezeki 40 hari. Kemudian pakaian yang sudah dipakai dengan mau dicuci, kan biasa begitu. Dibuka ke pakaian, besok mau dicuci, tapi dia gunakan sebagai lap dengan alasan mau dicuci besok. Jangan sekali-kali pakai baju itu untuk mencari rezeki, tidak bakalan berhasil. Itu sudah disampaikan para ulama. Jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat.
Dan jangan coba-coba motong kuku di dalam kamar, karena pasti ditempati jin. Karena kuku itu dibawanya ada jin. Ketika kukunya lepas, jinnya tinggal. Itulah sehingga banyak rumah yang panas ditempati. Itu Rasul sudah sampaikan. Kalau potong kuku mulai kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ibu jari. Baru pindah ke kiri juga demikian. Kaki dari kanan langsung ke kiri. Kenapa? Supaya kita tidak kena penyakit kulit. Termasuk pano dan yang lain-lainnya. Itu obatnya. Makanya disunnahkan bagi laki-laki mandi pada hari Jumat, berwudu sempurna baru potong kuku. Jangan potong kuku dulu baru mandi. Kenapa? Setiap kuku yang lepas dari tubuh kita dalam keadaan suci tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu ada di kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunyah. Ini kadang kita akan kebalikannya, potong kuku dulu baru pergi mandi. Itu kebalikan. Ini kan ilmunya itu sebenarnya ulama kita begitu, dia mencari padilanya. Makanya sering juga saya sampaikan, kalau makan sahur Pak, jangan makan sahur jam 3. Makan sahur itu 10 menit sebelum subuh. Makanya disebut sahara. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Sahara itu waktu. Makanya sahara itu 10 menit sebelum subuh. Makanya disebut makan sahur. Artinya makan di waktu sahara. Itulah kenapa Nabi mengatakan akhirkan sahurmu. Nah, jadi kalau mau makan sahur pas imsak, makan sahur. Yang paling bagus. Imsak itu kan belum masuk subuh ya. Tidak sama kalau di Saudi. Imsak itu pas azan subuh. Indonesia kasih pindah 10 menit. Imsak 10 menit sebelum masuk subuh. Makanya di situ waktu paling bagus makan sahur. Nabi bilang baik tidak kenyang gitu Ustaz. Sedikit waktu gampang. Jam 2 malam makan 3 piring. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Nanti menjelang subuh imsak ambil kurma 1 biji. Air 1 gelas, niatkan sahur. Kita dapat waktunya, kita dapat berkahnya, kita juga dapat sunnahnya. Makan sahur dengan menggunakan kurma. Nah, begitu caranya. Bukan mengakali agama ya, tapi bagaimana mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam agama. Jadi ulama kita begitu. Indonesia memang pintar Pak. Kalau dia makan sahur, dia kasih pindah waktu imsak, jangan bersamaan subuh. Nah sabak macapa ki imsak itu ditambahi mopa. Ia rae dia ambil kurma 1 biji karena kurma itu nanti jadi obat ketika ganjil. Kalau tidak ganjil tidak jadi obat. Itu sudah diteliti. Makanya kalau mau dapat ilmunya para habaib, saya kemarin silaturahmi dengan beberapa Suryatul Rasul, dia sampaikan kopi kami nih Pak Ustaz, kalau orang minum tidak akan kerasukan jin. Itu hadis Bukhari Muslim Pak. Minum kopi itu jin tidak akan mempengaruhi. Bahkan ada ulama mengatakan guna-guna pun tidak. Itu Bukhari Muslim kalau minum kopi. Tapi bukan kopi sembarang. Bagaimana caranya? Ambil kopi biji, kemudian digoreng, beli kurma ajwa 7 biji, campur dengan itu. Karena hadisnya mengatakan siapa yang makan atau minum air kurma ajwa 7 biji setiap pagi, maka jin tidak akan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi begitu caranya. Nah, ini ilmunya. Itu kan dipakai. Kalau kita kan beli kopi baru diminum. Oh tidak, bukan itu caranya. Jadi beli kopi yang masih bijinya ada. Ajane prepa berek. Nah, yang masih bundar itu. Kemudian kita yang goreng. Tambah ambil kurma ajwa 7 biji. Itu kan hadis Bukhari Muslim. Dicampurlah dengan kopi tadi. Baru digoreng. Jadi setiap minum kopi tidak akan kerasukan jin. Karena di situ ada 7 kurma ajwa di dalamnya. Itu ilmunya. Ini rahasianya para habaib. Tapi saya kasih tahu. Tapi dia penjual kopi jangan marah-marah ya. Lawai ini Pak Ustaz dia nana aku kopi tak wakir. Tidak. Ini saya kasih tahu untuk para imam. Ya. Kemudian ini tadi 7. Makanya Syekh Halil Bangkalan Madura, salah satu ulama khos kita,
yang merupakan guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu sebenarnya sudah mengajarkan itu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana sahuqa. Laqad ja'akum. Yang laqad ja'akum ini disebut dengan ayat Al-Husni. Maka dia guru ta simak na tau pandri itu. Ya nangka tahu na baca mui ko pure mas sampai subuh kapitu de na mati itu nadapi mangaribi. Iya kona pure mas sampai jam mangaribi na bacai atau sudah sholat asar karena petang. Sudah sholat asar atau maghrib kemudian dia baca 7 kali, dia tidak akan mati hingga subuh. Maka tapi kau niko mati ustaz, nah lupa baca. Iya. Karena itu jaminan. Itu ayat yang dipakai orang untuk papalampe sungai. Itu. Maka dia teteh simak atau pandai. Karena 7 padilannya Pak. Tafsir Asyawi itu dalam Imam Asyawi menyampaikan. Yang pertama, dipanjangkan umur. Yang kedua, tidak kena fitnah dunia. Ini yang banyak kena orang. Yang ketiga, tidak akan dapatkan musibah. 70 kan sama-sama haji. Iya, sama-sama sedekah, tapi ada waktu istimewa. Kenapa subuh itu istimewa? Bahkan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Kenapa? Karena di waktu subuh itu ketemu 2 kelompok malaikat. Malaikat penjaga malam masih ada. Malaikat penjaga siang sudah datang. Makanya jam 4 itu ayam bunyi. Karena di situ turun malaikat dan bayi-bayi pasti bangun karena dibangunkan oleh para malaikat. Nah, itu intinya. Makanya anak kita itu sebelum subuh pasti bangun. Kalau ada anak sebelum subuh tidak bangun, kasih bangun cepat. Karena kenapa? Bodoh nanti dia kalau besar. Tapi ibunya biasa marah, ih cepat sekali bangun, ini kita baca. Ini yang jadi masalah. Karena tidak tahu. Jadi penting. Makanya kenapa sholat subuh? Karena malaikat penjaga siang, ya malaikat jaga aso angkanino. Malaikat penjaga malam itu masih ada. Ketemulah 2 di waktu subuh ini. Makanya dikatakan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Karena 2 kelompok malaikat ketemu. Ketika sedekah pada waktu itu 2 kelompok malaikat yang mendoakan. Maka itu yang sedekah subuh itu bagus. Ada juga yang mengakali, Pak Ustaz, saya sedekah subuh niatkan saja. 1 kali saya sedekah 500.000 tapi 1 bulan setiap tanggal 1. Daripada saya sedekah 5.000 setiap subuh. Lebih baik 1 kali saja. Saya bilang pahalanya besar tapi rugi dalam doa. Karena malaikat itu makhluk terhormat. Kalau kau sedekah dia doakan, kalau tidak dia diam. Kan begitu. Sedekah subuh ini malaikat berdoa. Dia bilang istirahat 29 hari. Nanti 1 bulan berikutnya baru berdoa lagi. Selesai. Kita yang rugi. Makanya Nabi mengatakan amal yang paling disuka oleh Allah yang berkesinambungan. Wa in qalla, kata Nabi, walaupun sedikit. Biar 2.000 yang penting rutin, malaikat capek. Sesekali bikin capek malaikat Pak. Datangan ayatin, kasih, berdoa lagi, kasih. Dalam misi, kasih lagi. Datang celengan, kasih lagi. Datang orang minta, kasih lagi. Biar ke 1.000. Bila malaikat, dicatat lagi. Malaikat kan itu dalam hadis sampai dia lelah. Rasulullah mengatakan, bahkan malaikat itu mengeluh. Kami belum selesai mencatat ya Rasul, dia melakukan lagi kebaikan. Belum selesai mencatat ya Allah, masih saya tulis ini pahalanya, tapi dia melakukan lagi sampai dia capek. Malaikat saja Pak, makhluk yang tidak terbatas itu bisa terbatas dengan pahala umatnya Rasulullah. Itu makanya aja teman seke, kayaknya sakka wakka seke rekka.
Gitu. Itu kata meseke oke. Hah? Iya, kami tuh tahu Pak kiri gala tembok rako kalau bau cekung. Tidak, pokoknya diminta, tidak mau. Tapi memang begitu Pak. Umatnya Rasul begitu. Jarang itu yang ambil semua paripurna, jarang. Ada yang rajin sholat berjamaah tapi malas bersedekah. Ada yang rajin sedekah tapi malas sholat berjamaah. Ada yang songkoknya rapat, serunya panjang, tapi banyak tetangganya yang tidak berku ngomong sama dia. Ada juga yang tidak pernah didapat pakai sarung, pakai celana pendek, tapi bagus akhlaknya. Begitu itu umatnya Nabi. Kayaknya Rasulullah itu akan berikan kita syafaat. Maka bersyukurlah kita umat terakhir, kata Nabi. Engkau adalah umatku yang terakhir, tidak lama dihisab di alam kubur. Umurmu juga tidak panjang-panjang karena saya sudah minta, jangan kasih panjang umurnya umatku. Makanya Nabi mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in, hanya antara 60 70. Jangan terlalu lama, nanti dia terlalu lama dia melakukan dosa, banyak sekali dosanya. Makanya Pak, kalau umatnya Nabi Isa sampai 900 sampai 1000 tahun. Ada umatnya Nabi Musa sampai 2000 tahun umurnya. Kalau tukang judi 2000 tahun, berapa tahun dia main judi? Kalau umatnya Nabi cuma 60 main judi Pak, paling tinggi 10 tahun. Karena tidak bisa milari kalau lewat dari situ. Betul? Makanya Nabi berdoa. Kemudian ini penting. Dengarkan ini. Ini doanya Nabi yang bahaya. Karena orang tidak paham. Jangan biarkan umatku jauh darimu ya Allah. Ketika dia tidak datang dengan kenikmatan, maka panggil dia dalam keadaan kesusahan. Coba. Aja tapalaba i umakku po mabela pulukoidi. Ia kota lengi dalik nadena lau alingnya susah. Coba, makanya hati-hati ibu-ibu. Majelis taklim ini saya kasih tahu. Kalau tenang-tenang sama suaminya, nikmat datang silih berganti. Perbanyaklah sujud. Karena kapak di atas sempajang pasti akan datang musibah. Karena Nabi yang minta, kalau dia tidak datang kepadamu di saat kau beri nikmat, maka datangkan kesusahan supaya dia datang kepadamu. Karena Nabi tidak inginkan umatnya jauh dari Allah. Coba. Makanya buat ibu-ibu ya kau makan jaki sibah keluarga tak. Suaminya sangat sayang. Enak kehidupannya. Rezekinya datang. Usahakan tambah rajin ibadah. Bangun tahajud. Paksakan diri. Kenapa? Supaya kita terus dijaga dalam keadaan kesenangan. Tapi narek kode, maka tunggu pasti ada masalah. Makanya mega tahu Pak, dia nang kana sempajat tahajud, sisa na salingku lakain na napay moto. Kan begitu? Nanti selingkuh suaminya berbau, subhanallah, 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 ya Allah. Tiga suruh kok. Karena pada saat kau senang, tidak sujud, maka Allah paksakan kau datang dalam keadaan susah. Karena Nabi minta jangan biarkan dia jauh darimu. Makanya orang kemarin selalu mengatakan, walaupun saya mungkin di luar pendapat itu, dia mengatakan Palu diazab dengan adanya likuifaksi dengan gempa bumi. Saya mengatakan Palu dirahmati. Kenapa? Karena Nabi sudah janji 7 orang yang mati tidak akan diperiksa. Semua adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang tertimpa bangunan. Yang kedua orang yang mati tenggelam. Orang yang ketiga orang yang mati karena tertimbun longsor. Semua yang mati tidak lepas dari 3 ini. Coba. Saya mengatakan pandangan mata kasat kita mengatakan itu musibah. Tapi umatnya Nabi diselamatkan di situ dengan kematian mati syahid. Makanya kau nggak tahu mati lalu selama itu Pak, itu mati syahid. Cuma kau lama maka dagan aku tahu lomi boto nalalumi polisi nama adi nama mata mati salah itu. Ini. Kemudian mujizat Rasulullah ketika dia lahir. Mulai dari api tadi di benua Faris padam, kemudian matanya sudah bercelak. Jadi makanya sunnah sebenarnya menggunakan celak. Ibu-ibu, saya tanya, jangan coba-coba pindahkan alis. Jangan. Itu tubuh kita Bu, hak pakai.
bukan hak milik. Hak pakai, mata dipakai, bukan dimiliki. Suatu saat Allah akan ambil apa yang dia pinjamkan. Kalau hak pakai berarti pinjaman. Kalau pinjaman jangan pernah rubah karena pemiliknya akan marah. Kan begitu. Kenapa orang yang pindahkan alis itu dilaknat? Karena kau rubah pinjaman Allah. Makira. Coba geretin reng atau Fortuner na bali bolatan apa tatolek kaca spio motor mio. Pasti marah. Kan begitu. Sama aja dengan alis yang lurus dikasih bengkok. Kan ada begitu. Lurus alisnya. Dia kasih bengkok naik, cukur, kasih bengkok. Baru kasih spidol. Bilang cantik Pak Ustaz kayak India, itu Joda Akbar begitu. Iya, Joda Akbar keturunan Arab dan Mongol, makanya hidungnya tinggi, jidatnya lebar, mukanya lonjong, matanya bulat dan hitam, bulu matanya lentik. Kemudian alisnya tebal dan memang lari naik karena pola matanya Arab. Kita orang Bugis. Jidat cek pilih ma ponco ingat penyak mata macika sada cek dek bulu mata ma ponco dicukur dikasih belok mata na pada ma sampak bermotor tasye kayak model motor itu. Makanya ndak cocok. Kecuali suami tak bilang ku suka sekali lihat perempuan yang naik alisnya satu turun satu tapakon ya roh. Lakai gimpe to iya tuh. Iya. Makanya dilarang dalam agama, Bu. Boleh mempercantik tapi jangan merubah. Itu agama mengatur itu. Ingat Bu ya? Iya, deto kagok kowe. Nggak ada Ji Bu. Alhamdulillah, cuma ibu-ibu di sana yang banyak. Di sini tidak ada. Yang majelis taklim ini selamat karena sudah dengarkan ceramah bolak-balik. Insyaallah. Makanya pelihara itu, syukuri apa yang diberikan oleh Allah karena di situ ada kenikmatan besar yang disimpan oleh Allah. Ajak terubai, kecuali suami yang minta ya rubah. Bahaya juga kalau suami yang minta, nanti dia bertanggung jawab. Tapi jangan bisik-bisik suaminya, Pak, minta dulu kasih tindai ya, jangan. Nggak boleh. Makanya perempuan sebenarnya itu enak. Dari pintu surga mana dia mau masuk? Dia pilih pintu surga semua terbuka. Kalau dia mampu lakukan apa? Mencari keridhaan suami. Kalau suaminya ridho, yang kedua dia jaga sholatnya, kemudian puasa, dan yang dia jaga adalah syahwatnya antara dua bibir dengan antara dua paha. Yang banyak sekarang memang perempuan bermasalah. Di TikTok itu kan banyak perempuan. Sudah tua, ada cucunya, sudah pakai gigi palsu. Masuk ke kamar, pasang HP, nyalakan lampu, baru goyang. Aku pengen dimanja. Tahu mata. Goyang-goyang. Ini yang jadi masalah. Ketemu lagi duda yang tua sudah viral rambutnya sudah habis giginya pila lagi. Aku pengen memanja. Ketemu dua orang. Cik di seta, cik di belisi. Ini jadi masalah. Tapi tidak ada di sini di. Ini yang bahaya. Hanya perempuan memang perlu dibimbing karena dia yang paling banyak bisa melenceng, potensinya besar. Apalagi sekarang, luar biasa Pak. Makanya saya selalu bilang, ibu-ibu jaga suaminya baik-baik, servis dia dengan baik. Aja lalu tapalaba iman recadi. Kalau dia mau berangkat, antar dia ke depan pintu, salami tangannya, cium, baru lihat mukanya. Baca doanya Nabi Adam ketika pertama kali ketemu dengan Hawa di Jabal Rahmah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu terdapat dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Tapi ya komela sumpah lakai aja lalu tak bacanya. Denule monro kampung natena liwat talunga soyet. Iya, inilah doa yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu dengan Hawa. Ada dalam Al-Quran itu, dalam Quran surah Taha, pas pertengahan itu sampai akhir. Ayat 39, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu yang dibaca orang kuma pasikarawai.
Doa Pasikarawi itu memang ada dalam hadis, tapi pada saat meletakkan tangan langsung baca itu. Sebelum dibaca, doa yang dibaca dalam hadis. Kemudian pada saat meletakkan baca itu ketika sudah menyentuh, itu yang dipakai. Ini. Taplak nih Bu. Depa. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Kan jaga baik-baik suaminya. Ya itu biasa Bu, sandala ninau tahu. Ulawan ninau tahu. Motorok ninau tahu. Ya makopa namo lakai ninau tahu ni tahu. Iya, mereka pengalakai makopa. Banyak pencuri suami sekarang. Banyak. Kenapa banyak? Karena perbandingan penduduk Indonesia sekarang 1 banding, ada mengatakan 7, mengatakan 9. Bayangkan, menikah 1 berarti ada 7 yang menganggur. Inilah yang sering curi-curi suami. Iya, depi kagak janda. Ya janda itu manggalak tu minau lakai. Tapi dia itu kagak dia kumero kampung nanti. Makanya servis dia baik-baik. Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Hafal itu. Hafal. Anggun di ruang tamu, pakaiannya selalu dia jaga. Gesit di dapur, tidak bunyi cangkir, nah jadi air panas. Seksi di kasur, tampil seksi ketika bersama dengan suami. Itulah yang menyenangkan suaminya. Sudah tahu Bu? Jangan ditukar. Bahaya kalau baku tukar. Kalau gesit di kasur, baru begini tangannya. Maka bisa. Ini yang bahaya. Nah laki-laki itu kalau naik syahwatnya, setengah otaknya yang berfungsi. Memang, itu di Jendela Jauhari itu sudah dibahas. Laki-laki ketika syahwat naik, maka otaknya tidak normal. Pasti itu. Maka kalau kau mau normalkan, kasih cepat. Makanya biasa ditanya, mau ke kantor Pak? Kantor. Mau ke pasar? Pasar. Kenapa? Karena ada yang dia minta, kita tidak kasih. Karena memang otaknya tidak normal. Makanya jangankan pejabat, ustaz pun ketika terpengaruh dengan itu pasti tidak beres. Iya, kenapa? Karena memang secara manusiawi itu tidak bisa. Nabi Adam saja terpengaruh dengan godaan Hawa. Jelas-jelas Nabi. Makanya lalu tamelo tepat. Maka mereka maki karena tanah darah megi pasti ngotongi Pak Ustaz aja lalu. Kasih sama mi Pak Ustaz naik mobil, enggak apa-apa Pak Ustaz Ci. Ustaz itu bahaya. Kenapa? Pintar bertaubat. Iya. Pintar taubat. Nah bilang enggak apa-apa ji orang tua ji Pak Ustaz. Yang bahaya orang tua. Kuningerannya biasanya maka sholat. Maka datang malolo anak muda je sudah Pak. Yang anak muda itu bahaya karena selalu ingin coba-coba. Makanya hati-hati. Makanya ibu-ibu servis suaminya baik-baik. Kita yang bikinkan makanan minuman setiap subuh Jumat pertama setiap bulan di awal bulan Muharram, maka aduk kopinya mengikuti arah tawaf. Malam Jumat pertama bacakan inna ansalnahu, baru letakkan sendok di tengah sampai berhenti berputar. Bacakan inna a'tainakal kausar, baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sedikit sambil berselawat. Degaga makunre diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Kenapa Aisyah sering merengek mengambil sisanya Nabi? Itu hanya waktu-waktu tertentu. Ini azimatnya wanita yang jarang dia pakai. Makanya laki-laki kalau mau aman di subuh Jumat habisi kopinya. Selamat itu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.